Nah, sobat semuanya, kita lanjutkan lagi setelah kita rehat sejenak. Tadi ada adzan. Saya melihat di koleksinya Pak Lurah ini ada semacam warangkanya, itu warangka Bali atau Lombok. Nah, ini tadi saya menarik karena apa? Karena untuk ini ya, untuk warangkanya ukirannya itu sangat bagus sekali. Nah, kira-kira ini untuk isinya sendiri, apakah memang keris Bali atau Lombok ataukah keris yang lainnya untuk Pak Lurah? Iya. Isinya keris apa kira-kira ya tadi? Saya memang waktu itu dapat warangka bagus, ukir perak, ada bagus sekali sahabat. Ada istilahnya Makoro, makoro, Buto Makoro ini sahabat. ya, Buto Makoro ada saya ini. Nah ini biasanya ini saya dapat dari Bali. Dari Bali. Ya. Berarti untuk warangka sendiri memang betul untuk warangka Bali nih Pak. Warangka Bali, ada batunya ubi, pama, permata, dan kayunya juga kayu besi dari sana, dari Bali, bagus. Kayu besi? Iya, kayu hitam katanya, nggak tahu kayu apa ini, kayu hitam. Memang khas dari Bali kayunya seperti ini. Oh gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saya percaya bahwasanya ini memang dari zaman Majapahit ini sudah ada seperti ini, ya, karena identik bahasanya untuk dulu orang-orang Majapahit yang asli kan masih banyak di Bali. Sampai iya, sampai istilahnya Kesultanan Demak kan sampai mulai berdiri sampai sekarang kan belum bisa melakukan Bali, sehingga di sana masih banyak orang yang beragama Hindu karena Islam waktu itu belum mampu untuk menaklukkan Bali. Oh gitu ya. Iya, karena ya mungkin adaptasinya pada waktu itu Majapahit yang bangsa maritim sama Demak tidak dilanjutkan, hanya bergaya sistem itu agraris, pertanian lagi. Oh, pertanian lagi. Oh ya. Armada-armada yang dulu yang ditinggalkan Majapahit itu nggak dilanjutkan. Banyak yang tercerai-berai, maksudnya mungkin malah dikuasai oleh ex kerajaan Gawan Majapahit. Oh gitu ya. Dan dulu kerajaan Bali yang dijadikan raja-raja kecil setingkat kadipaten semuanya adalah dikuasai oleh bangsa-bangsa Majapahit yang bergelar Arya. Untuk siapa gitu. Untuk era setelahnya Majapahit. Iya, setelah Majapahit. Nah, dan itu berlanjut mungkin sampai sekarang, tapi kita juga nggak tahu bahwasanya mereka masih terah kerajaan Majapahit apa enggak. Tapi ngakunya sih ada beberapa gelar atau istilahnya pemangku adat sana itu memang masih masih keturunan daripada Majapahit dan masih beragama Hindu. Terbukti pada era tertentu, pada saat-saat tertentu itu saya sering ketemu sama orang Bali yang istilahnya ziarah atau sembahyang di makam-makam kerajaan Majapahit. Oh gitu ya. Di Stinggil tuh sering saya jumpai asli orang Bali sembayangan di situ. Kemudian dia pasti meninggalkan oleh-oleh mayung khas yang untuk raja-raja itu ditaruh di situ, ditinggal sebagai istilahnya bahasanya tanda bahasanya dia sudah berziarah di makam itu. Kalau boleh dibilang berarti Pak, berarti orang-orang Bali yang ke sini berziarah itu berarti bisa dikatakan dia napak tilas leluhur-leluhurnya. Betul. Oh, keren sekali. Iya. Berarti ada juga sebuah keyakinan bahwa di Bali sendiri itu juga ada loh yang masih keturunan dari kerajaan Majapahit. Itu Pak. Wah, luar biasa sekali sobat. Ini adalah pengetahuan yang lain ini. Oke, kita akan lanjut lagi nih sobat. Kalau Pak Lurah sendiri untuk koleksi ini Pak, ini dulu didapatkannya apakah dari Bali semuanya ataukah dari yang lainnya? Enggak. Ini dulu saya dapat baru-baru saja ini saya dapatkan dari orang Bali, warangkanya saja. Oh, warangkanya saja dari Bali. Okay. Isinya ini keris Nogososo yang bertangguh Mataram Sultan Agung
Wah, Yang mantap. saya dapatkan dari pedagang pusaka dari Solo. Oh, dari Solo. Iya. Nah, kalau kalian mengikuti video ini dari awal sobat, kita sudah mereview dari keris Nogososro yang Cirebon, Pak ya. Lalu yang Nogososro Mojopahit. Nah, yang ini kita mereview Nogososro era Mataram Sultan Agung. Apakah ada perbedaannya, Pak? Ya, jelas ada. Jelas ada. Dari sisi bentuk pembusiannya, Oke. ya, sama jenis kinatanya sudah Berbeda. berbeda. Wah, luar biasa sekali ini sobat. Di koleksi-koleksi dari Pak Lurah Sigit ini sobat, saya ini adalah pertama kali untuk memegang dari keris-keris Nogososro dan beruntungnya saya di sini memegang dari mulai bertangguh Cirebon, bertangguh Majapahit, dan ini adalah Mataram Sultan Agung. Sangat beruntung sekali. Dan ini saya tadi awalnya itu meyakini bahwa ini adalah keris dengan dapur Bali. Ternyata ini bukan, dan ini ternyata adalah untuk dapurnya adalah Nogososro Luk 13. Coba kita akan melihat dari identifikasi pusakanya sobat. Nah, ini coba kalian lihat di sini jenis pusakanya adalah keris Luk 13, panjang bilangnya 37 cm, dapurnya adalah Nogososro Luk 13, pamornya Awas Utah, dan tangguhnya di sini ditulis Mataram Sultan Agung. Dan untuk ini auranya atau tuahnya ini berkisar pada hal kewibawaan atau kederajatan seperti itulah. Coba kita nanti akan melihat seperti apa sih keris Nogososro dengan tangguh Mataram Sultan Agung itu. Boleh Pak ya? Wah, keren sekali sobat. Warangkanya sendiri sangat mewah sekali. Dan ini menurut Pak Lurah ini adalah kayu besi Pak ya? Iya, Kayu hitam. Nggak tahu untuk namanya sendiri memang kayu hitam seperti itu Pak. Ya, di Bali ya ngatakannya kayu hitam. Oh gitu ya. Nah, ini semuanya. Dan ini adalah perak dan dia berhiaskan batu rubi, gitu Pak ya? Iya. Batu rubi, keren sekali. Nah, ini adalah ada ukiran semacam motif kepala. Kalau Pak Lurah sendiri ini menyebutnya apa Pak? Makoro. Nah, kemarin ada yang ini sobat semuanya, ada yang bilang, kalau makoro itu kan kepalanya gajah terus berbadan ikan kan seperti itu. Nah, kalau cobalah kalian ini googling di internet, kalian tulis ketik makoro atau buto makoro, nanti yang muncul adalah gambar-gambar seperti ini, gitu Pak B. Iya. Karena saya kemarin tuh mereview dari koleksi pribadi saya, yaitu dia jangkung makoro. Dan di situ ada yang berkomentar, apakah itu memang makoro? Karena kalau untuk pengertian makoro sendiri kan katanya kepalanya itu gajah, lalu untuk badannya itu ikan atau apa gitu seperti itu. Lalu saya jawab, coba saya coba di googling, ketik saja makoro atau buto makoro atau kolo makoro, pasti nanti ketemunya adalah gambar-gambar seperti ini sobat. Uniknya tuh. Coba kita akan melihat bagaimana sih dari bentuk Nogososro Luk 13 bertangguh Mataram Sultan Agung. Boleh lah ya? Keren sekali sobat. Nah, ini sobat semuanya adalah keris kedua yang mempunyai wangi khas kayak di keris Parung Sari. Apakah untuk perawatannya minyaknya sama Pak? Sama. Sangat istimewa sekali sobat. Nah, ini adalah penampakan dari kerisnya. Ini untuk Nogososro sendiri sobat semuanya, ciri-cirinya adalah dia untuk bagian kepalanya ini dia bermahkota seperti mahkotanya Raden Adipati Karno. Nah, ini yang membedakan antara keris Nogososro dan juga Nogorojo. Nah, kalau Nogorojo itu untuk mahkotanya itu semacam kayak kuluk gitu ya. Seperti kayak kuluknya Krishna gitu, seperti itu sobat. Dan ini kalau untuk Nogososro, dia di badannya ini ada sisik-sisik yang diyakini berjumlah 1000. Kalau sosro itu kan artinya 1000 Pak ya. Nogososro. Nah, ini sobat.
Ini adalah penampakan dari kerisnya, dan ini oleh Pak Lurah Sigit ini didapatkan dari kolektor Sulu Pak Wi. Sulu. Nah ini sobat semuanya, di bagian sini ini ada ukirannya, ini adalah menjangan, dan untuk dibaliknya ini bukan menjangan tapi sama Pak Wi. Apa Pak? Ilu-ilu Banaspati. Ilu-ilu Banaspati. Kalau orang Jawa mengatakannya seperti itu. Nah ini, jadi berbeda antara yang ini sama yang satunya lagi ini. Nah ini, keren sekali sobat. Ini Pak Lurah Sigit, Mataram Sultan Agung, bedanya ada di mana nih Pak? Kalau tangguh itu kan tetap kita menurut pakem, berbicara masalah pembesian itu sudah lain-lain. Kalau Mataram Sultan Agung itu cirinya pembesiannya sudah lain dengan pembesian daripada Mojopahit. Itu ya. Iya. Tempatnya ya tetap sama Matam juga, cuma agak kesannya itu bilanya agak kasar sedikit gitu. Kalau untuk Mataram Sultan Agung? Iya. Oh gitu. Selorok sama tepen tuh kelihatan sekali. Tepennya itu yang mana Pak? Tepen tuh pinggirnya pamor tuh namanya tepen. Oh, kayak yang seperti ini. Itu Pak. Ini selorok ini. Oh, seloroknya. Oke. Oh, ini sobat. Kita banyak belajar sekali nih dari Pak Lurah ini sobat. Keren sekali. Biar dipegang sendiri oleh Pak Lurah, akan saya videokan lebih dekat biar kalian juga lebih tahu lebih detail untuk garisnya seperti apa. Pak. Oke, ini sobat, ini adalah penampakan dari garisnya. Yang terpenting untuk membedakan bahasanya Kinata ini dibuat ori atau Kinata yang sekarang di era kemerdekaan tuh. Oh iya. Kita cukup meraba permukaan. Meraba permukaannya? Iya, ini. Kalau Kinata original asli, lama itu nggak mungkin nyantol. Nggak mungkin kayak kasar gitu? Iya, nggak mungkin nyantol. Oh gitu Pak. Detail dan rapi. Kalau untuk zaman dulu, untuk yang original? Iya, yang lama, yang lamen, yang memang original dan memang tergolong memang betul-betul terawat dan utuh. Kalau sekarang coba aja banyak sekali diproduksi di Entong-Tong di Madura, itu Kinata yang memang mengikuti kemampuan daripada pembeli-pembeli yang sekarang. Nah itu memang orek emas. Jadi nggak asli semuanya emas, orek emas. Orek emas itu dalamnya itu bisa tembaga dulu, kuningan, kemudian dilapisi sama emas. Oh gitu. Dan kesannya nggak bisa halus seperti ini, pasti diraba nyantol. Oh gitu nggih. Nyantol di permukaan kulit kita. Oh gitu. Itu saja. Bilanya jangan apa istilahnya menganggap podo ae, nggak bisa. Tetap kita kalau memang mengedukasi kepada istilah generasi kita biar tahu bedanya mana yang betul-betul ori dan kamardikan istilahnya. Oh gitu. Karena yang ori pasti harganya kalau Nogososo juga bisa minimal puluhan juta, bisa sampai ratusan juta juga. Gitu nggih Pak? Iya. Kadang orang pinginnya ori terus emasnya murah. Sulit lah. Sulit Pak ya? Iya, dapat di mana gitu. Oh gitu nggih. Iya, kalau secara kebetulan mungkin, tapi kalau disengaja kita cari di kolektor-kolektor ataupun pedagang keris yang betul mengerti dan tidak istilahnya tidak mengelabui pembeli, pasti harganya itu bisa ratusan juta. Oh gitu nggih. Ya. Oke. Saya pernah tahu punyanya kolektor Surabaya itu digadekan saja ke temannya itu Nogososo dengan istilahnya Tangguh Mojopahit. Itu banyak yang sudah aus itu bilangnya dia itu digadekan ke temannya itu 200 juta. Digadekan. Digadaikan saja 200 juta. Ya. Wow. Berarti bisa kalau katakanlah dimaharkan bisa lebih dari 200 juta Pak? Iya, memang tergantung peminatnya dan yakinnya dia akan
daripada keris seperti itu. Oh, keren sekali. Saya mau pegang untuk ini. Apa? Kira-kiranya. Oh, gitu Bang ya. Iya. Kalau nggak kemerasak, kalau halus itu adalah untuk kinatanya original. Iya. Gitu nggih. Memang garap. Oh, gitu sobat. Peranggi daripada asli keraton. Gitu. Luar biasa. Kalau ini katakanlah dibuat kinatahnya ini kinatah sekarang ini, kalau menurut Pak Lurah agak-agak sedikit kayak kemerasak gitu nggih? Iya, kasar. Dan nanti nggak sedetail ini, pasti ada bentuknya itu yang leot gitu loh. Oh gitu. Iya, ini kan detail, rata, dan memang betul-betul halus, nggak ada jelebresnya. Nggih. Kalau boleh dikatakan itu sangat rapi sekali gitu Bang ya. Iya. Rapi dan hati-hati karena apa? Memang waktu itu mungkin Peruntukannya, ongkosnya juga mahal. Ongkosnya mahal dan peruntukannya diperuntukkan oleh pejabat iya. atau raja gitu seperti itu Bang ya. Betul. Keren. Oke sobat, untuk di review keris ini, untuk yang terakhir kita akan melihat di identifikasi pusakanya. Nah, ini adalah sertifikatnya ini sobat. Nah, ini adalah jenis pusakanya keris Luk 13, dapurnya Nogososro. Nah, oke, kita akhiri untuk reviewnya terakhir di keris Nogososro Luk 13 dengan Tangguh Mataram Sultan Agung.